Oke, hai Biosolder. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang tumbuhan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, di biologi itu ada klasifikasi makhluk hidup, dan tumbuhan ini berarti masuk ke kategori plantae, kingdom plantae. Nah, segini tujuan pembelajarannya. Kita bakal ngebahas tentang dunia tumbuhan, plantae itu apa aja dan klasifikasinya kayak gimana ya. Nah, jadi langsung aja kita ke materinya. Ini ada sebuah skema yang gue rasa ini menjelaskan secara terstruktur tentang klasifikasi dari plantae itu. Jadi plantae itu kebagi dua. Pertama, tak berpembuluh. Yang kedua, berpembuluh. Jadi yang tak berpembuluh itu kayak nggak ada saluran transportasi di tubuhnya plantae gitu ya. Nah, itu namanya lumut, Bryophyta. Sedangkan yang berpembuluh itu paku atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berpembuluh ini kebagi dua. Jadi, tumbuhan yang berspora dan berbiji. Yang berspora namanya Pteridophyta atau paku-pakuan, dan yang berbiji namanya Spermatophyta. Nah, Spermatophyta ini kebagi dua lagi. Jadi, tumbuhan berbiji terbuka atau tumbuhan berbiji tertutup. Kalau berbiji terbuka namanya itu Gymnospermae. Contohnya kayak pinus, pakis haji, atau melinjo. Nah, tapi kalau biji tertutup itu Angiospermae. Nah, Angiospermae kebagi dua lagi. Jadi monokotil dan dikotil. Kalau monokotil itu berbiji satu, kalau dikotil itu berbiji dua. Kalau misalnya lu udah paham skema ini, gue yakin pembagian dan klasifikasi tanaman yang kita pelajari nanti akan jauh lebih gampang. Oke, nah di sini ada materi tentang lumut dulu ya. Nah, lumut berasal dari bahasa Yunani, bryon, yang artinya tumbuhan. Ciri-ciri lumut itu sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel. Susunan archegoniumnya sama dengan tumbuhan paku. Batang terdiri dari selapis sel kulit, lapisan kulit dalam, dan silinder pusat. 4. Hanya tumbuh memanjang dan tidak tumbuh membesar. 5. Rhizoid tampak seperti benang-benang. Oke, ini gambarnya. Dan ini gambar yang aslinya kalau diperbesar gitu. Ini sering banget ada di tembok-tembok gitu kan. Oke, nah ini metagenesis tumbuhan lumut. Jadi pertama sini ya, spora yang masak keluar dari kotak spora. Terus spora berkecambah menghasilkan filamen bercabang-cabang. Kemudian protonema membentuk kuncup, tiap kuncup menghasilkan tunas tegak mirip daun bercabang-cabang. Nah, ini tumbuhan lumutnya. Terus habis itu organ kelamin muncul di ujung-ujung tunas, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium itu yang laki-laki, archegonium itu yang perempuan. Terus habis itu pembuahan terjadi dengan perantara air, kemotaksis. Hasil pembuahan zigot berkembang menjadi sporogonium. Dalam sporogonium, sel induk spora membelah secara reduksi menghasilkan 4 spora. Kemudian balik lagi, sporanya keluar dari kotak spora dan siklus berlanjut. Nah, klasifikasi lumut itu ada lumut daun, Bryophyta, ada lumut hati, Hepaticophyta, ada lumut tanduk, Anthocerotophyta. Nah, ini siklus hidup lumut daun. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Jadi intinya di sini ada tumbuhan gametofit, ada tumbuhan yang sporofit. Nah, yang sering kita lihat di di tembok yang kelihatan banget sebenarnya tanaman sporofit kayak gitu. Nah, jadi tumbuhan gametofit ini dia bakal menghasilkan antheridium dan archegonium. Kemudian antheridium ini ada sel spermanya, terus archegonium ada sel telurnya.
terus akhirnya masuk, terjadi fertilisasi, menghasilkan zigot, embrio, jadilah tumbuhan gametofit. Nah, ini bagian sporofitnya. Terus habis itu di sporofit ini ada kaliptra, terus ada kapsul. Nah, terus di kapsul ini isinya ada spora gitu ya. Kemudian sporanya keluar dari kapsulnya, akhirnya membentuk tunas baru, tumbuh jadi individu baru, dan siklus berlanjut juga. Nah, peranannya apa sih? Jadi kalau di sini bisa jadi pembalut atau pengganti kapas, terus juga jadi hiasan bisa, terus juga untuk menyerap air dan melembabkan tanah. Dan yang gue tahu juga lumut ini sebagai tanaman perintis. Jadi sebelum banyak tanaman-tanaman paku atau tanaman yang besar gitu ya, ketika ada tempat untuk hidup, misalnya di batu gitu ya, sebelum batu itu berubah jadi tanah gitu ya, awalnya itu bakal ditumbuhin sama lumut dulu gitu, sampai nanti pelan-pelan bahan batuan itu bakal jadi lebih rapuh gitu ya, akhirnya jadi tanah, dan dari situ ada organisme baru atau ada tumbuhan baru yang bisa tumbuh. Nah, tumbuhan paku sekarang ya. Tumbuhan paku ini punya ciri-ciri lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiseluler terdapat dalam archegonium, cuticula pada bagian luar, jadi daunnya agak tebal gitu ya. Sistem transport internal mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Nah, ini struktur tumbuhan paku. Jadi di paku itu suka ada sorus. Jadi yang oren-oren, kalau misalnya kalian punya tanaman paku, coba cek bawahnya dan kalian bakal nemuin sorus. Nah, terus di sini akarnya masih belum sempurna ya, jadi masih disebutnya rhizoid. Terus ada batangnya, ada daunnya, ada daun muda gitu ya, dan ada rizom. Jadi kayak mereka tuh kayak punya batang yang di bawah gitu buat memperpanjang tubuhnya. Nah, ini siklus metagenesis tumbuhan paku ya. Sebenarnya mirip juga kayak yang lumut. Bisa dilihat mungkin dari sini, dari rhizoid, antheridium, archegonium, terjadi fertilisasi, zigot, protalus, terus akhirnya jadi sporofit dewasa gitu ya. Terus akhirnya sporanya terbang, akhirnya jadi tumbuhan lagi. Tuh, jadi kalau kalian lihat tumbuhan paku, ini ada di fase sporofit. Nah, di sini ada klasifikasi tumbuhan paku. Jadi ada Psilotopita, Pterotopita, Sphenopita, sama Lycopita. Nah, manfaatnya apa sih tumbuhan paku ini bagi kehidupan kita? Tumbuhan paku itu bentuknya unik, jadi kayak karena mungkin ada kutikulanya gitu ya, jadi akhirnya tumbuhannya tuh lebih, istilahnya lebih tebal daunnya dan lebih menarik lah buat dilihat, jadi kayak mengkilap gitu. Nah, ini biasanya jadi tanaman hias, terus juga bisa jadi karangan bunga, atau mungkin bisa dijadiin makanan juga. Nah, sekarang tumbuhan berbiji. Nah, jadi tumbuhan berbiji itu dihasilkan oleh bunga atau runjung. Sperma menuju sel telur melalui tabung serbuk sari, memiliki saluran silam dan floem untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan bahan-bahan lain, dan juga memiliki klorofil. Nah, di sini ada struktur bunga ya, ada kepala putik, tangkai putik, terus ada bakal buah, bakal biji, ada mahkota bunga, ada dasar bunga, ada kepala sari, ada tangkai sari. Oke.
Nah, biji ini kebagi dua, ada biji terbuka dan tertutup. Nah, untuk yang biji terbuka, ciri-cirinya itu meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau pohon-pohon yang batangnya keras dan berkayu. Merupakan akar tunggang dan batangnya bercabang-cabang. Daunnya kaku, sempit, jarang, serta berdaun pipih. Bunga yang sesungguhnya belum ada. Bakal biji terdapat pada badan mirip makroskopil dan disebut daun buah. Serbuk sari terdapat pada badan sehingga tumbuhan biji disejajarkan dengan paku heterospora. Nah, ini ada siklus hidup tanaman pinus ya. Jadi pinus itu emang salah satu contoh dari biji terbuka yang sering banget dibahas gitu ya, karena emang mudah untuk dipelajari. Jadi kalau teman-teman lihat ada buah pinus tuh yang suka jatuh ke tanah, nah itu sebenarnya itu biji ya, maksudnya itu kayak biji terbukanya gitu. Nah, di dalamnya itu ada megasporangium, jadi ada gen betinanya gitu loh. Nah, terus habis itu juga ada runjung jantan. Terus ini menghasilkan 2 mikrosporangium. Di dalam mikrospora ini ada spermanya gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya kena dengan buah pinusnya, akhirnya terjadi fertilisasi. Nah, kemudian zigotnya itu akan tumbuh, terus nanti tumbuh jadi dewasa gitu ya. Terus nanti bijinya di dalam, terus udah mulai ada sayap biji, terus makin tumbuh berkecambah, ada akar dan ada daunnya, dan akhirnya jadi tumbuhan dewasa gitu. Nah, jadi ini kurang lebih gambaran skemanya gitu ya, yang tanpa gambar sebenarnya sama aja, dan ini mungkin jadi lebih mudah dipahami gitu ya. Terus juga sering banget ada soal-soal yang kayak dihapus gitu. Ini misalnya serbuk sari titik-titik, terus archegonium ini titik-titik. Jadi kita harus ngisi gitu loh. Ini tuh apa, sel telur atau sel sperma gitu. Nah, contoh tumbuhan biji terbuka ada Araucaria, ada pinus, ada cicas rumpi. Oke, selanjutnya tumbuhan biji tertutup. Ciri-cirinya ada bunga yang sesungguhnya yang tadi kita bahas, terus daunnya pipih, lebar dengan susunan tulang yang beraneka ragam. Bakal biji atau biji tidak tampak, selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. Adanya pembuahan ganda meliputi tumbuhan kecil, semak-semak, perdu, dan pohon besar. Oke, jadi Angiospermae atau biji tertutup itu dia terbagi dua, jadi dikotil dan monokotil. Nah, dikotil itu adalah tanaman dengan biji 2 dan monokotil itu tanaman yang berbiji 1. Nah, jadi ada perbedaan dari beberapa indikator mulai dari akar, batang, daun, bunga, biji, ujung akar lembaga, dan juga ujung pucuk. Nah, kalau dikotil akarnya itu tunggang. Jadi ada satu yang panjang, yang besar, terus diikuti sama akar-akar lainnya gitu. Terus dari batangnya punya kambium, jadi bisa membesar. Kemudian dari daunnya itu menyirip dan menjari. Terus juga dikotil bunganya itu 4, 5 atau kelipatannya. Bijinya berkecambah, membelah 2 menjadi 2 daun lembaga. Terus ujung akar lembaganya juga nggak punya sarung pelindung, dan ujung pucuknya nggak punya sarung pelindung juga. Nah, sedangkan monokotil sistem akarnya itu serabut, terus batangnya tidak berkambium sehingga tidak dapat membesar, meskipun palem sama kelapa itu salah satu contoh yang batangnya keras gitu ya. Nah, terus dari daunnya pun ini sejajar atau melengkung. Nah, bunganya 3 atau kelipatannya 6, 9 gitu ya. Nah, terus untuk bijinya tidak bisa membelah. Terus ujung akarnya punya sarung pelindung yaitu coleorhiza, dan ujung pucuknya
punya sarung pelindung juga namanya coleoptil. Nah, jadi siklus hidup tumbuhan berbunga itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan gitu ya, kalau bunga yang utuh tuh kayak gini bentuknya, ada putik, benang sari, dan ada mahkotanya, juga ada kelopaknya gitu ya. Nah, terus di bunga ini ada dua kelamin, ada yang betina, yang perempuan gitu ya. Jadi namanya itu putik, namanya putik. Di sini ada kepalanya, terus habis itu ada saluran yang masuk ke dalam sini gitu ya, megasporofit sama sporangium. Nah, terus habis itu ada benang sari. Nah, benang sari ini dia di atas kepalanya ada kepala sari, di atasnya ada kepala sari, yang di dalamnya itu ada mikrosporofit. Nah, terus sel sperma atau mikrosporofit ini bakal keluar entah itu dengan angin atau goyangan hewan gitu ya. Yang jelas dia bakal keluar dan akan hinggap di kepala putik. Nah, dari situ spermanya bakal masuk dan bakal terjadi meiosis gitu. Nah, ketika udah masuk akhirnya terjadi ini ya, ada pembuahan. Nah, gitu. Nah, yang perlu kita tahu, jadi pembuahannya itu ada 2 kali. Pertama itu pembuahan zigotnya, jadi 2N gitu ya. Dan ada pembuahan endosperma, jadi 3N gitu. Nah, terus akhirnya dari situ jadilah embrio, terus juga jadi buah, ada kulit bijinya, terus lama-lama tumbuh jadi kecambah dan jadi tanaman baru gitu. Nah, ini kurang lebih skemanya. Dan ini contoh-contoh tumbuhannya gitu ya, kayak misalnya pepaya atau Glycine max, kacang kedelai, terus ada kelapa, Cocos nucifera, terus ada Gossypium, dan juga ada kubis Brassica oleracea. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.